Tapi kalian tahu gak sih sejarah dari baju tersebut? Baju atau pakaian yang sedang kalian pakai pastinya sudah ada pada zaman purba. Orang pada zaman purba gak pergi ke Zara, Uniqlo, ataupun beli online gitu. Gak ada. Mereka, orang pada zaman purba, bikin baju pakai serat tanaman dan kulit hewan. Disatuin gitu. Ini sudah terjadi pada sekitar 1000 sampai 500.000 tahun yang lalu. Orang yang pertama kali bikin baju itu bangsa Neanderthal. Nah, kalau baju paling tua di dunia yang masih ada itu namanya baju Tarzan dress. Bajunya keren juga ya. Baju paling tua di dunia bentuknya kayak kebaya. Ini sejarah baju yang kita pakai. Nah, kalian tahu gak sih gamis atau istilahnya fashion top itu merupakan pakaian sepanjang pergelangan kaki dan biasanya memiliki lengan panjang. Pakaian ini mirip jubah atau kaftan. Ini biasanya dipakai di semenanjung Arab atau beberapa negara Afrika Timur dan Barat. Kalau sebelumnya laki-laki di Indonesia memilih menggunakan baju koko untuk berlebaran, kini gamis juga banyak diminati. Setiap negara punya tradisinya sendiri dalam menggunakan gamis. Kalau baju saat ini yang diinginkan mahasiswa? Yap, betul, baju dan topi toga. Baju ini juga berkaitan loh dengan gamis. Emang iya? Yuk simak ceritanya. Biasanya mahasiswa saat wisuda memakai baju toga. Nah, wisuda ini dihentik dengan toga. Tapi kalian tahu gak sih gimana awalnya mula toga jadi busana perayaan wisuda? Hal ini ada sejarahnya loh. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol, orang-orang Eropa banyak yang berkuliah di sana. Tepatnya di universitas terbaik di Islam. Pada masa itu, dikarenakan universitas memiliki culture budaya muslim mereka menggunakan gamis atau jubah, pada saat wisuda, mereka memiliki kebiasaan yang akhirnya mereka bawa saat kembali ke tanah air sebagai tanda bahwa mereka telah lulus dari universitas bergengsi. Kemudian topi toga. Nah, topi toga yang datar di bagian atas terinspirasi dari para ulama yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran, yang menjadi tanda keunggulan kitab suci Al-Quran di atas kecerdasan. Wah, kalau dilihat dari sejarah budaya Islam, nampaknya memiliki pengaruh yang kuat ya bagi peradaban hingga saat ini. Topi wisuda yang atasnya datar atau flat, juga bentuknya yang kotak itu memiliki filosofi loh. Selain untuk menaruh Al-Quran di atasnya, filosofi ini didapat dari cerita Ustadz Fitrian Khodir. Kenapa topi toga itu di atasnya flat? Selain untuk menyimpan Al-Quran di atas kepalanya saat wisuda, terdapat filosofi seperti ini. Setinggi-tingginya ilmu kalian, Al-Quran lebih di atasnya. Selain baju toga atau gamis yang disebutkan tadi, baju koko pun awalnya bukanlah merupakan baju untuk agama Islam beribadah loh. Baju koko dikenalkan oleh masyarakat suku Tionghoa ketika didatangkan VOC atau Belanda untuk membangun Batavia. Dikutip dari Chinese Indonesian Heritage Center, kemeja tukim biasanya tanpa memiliki kerah atau masyarakat Tionghoa memadukan dengan celana comprang pada masanya. Dengan status ekonomi yang lebih tinggi, mengganti kancing dari baju tukim dengan kancing yang berbahan logam mulia atau disebut kancing emas. Dapat dilihat di novel milik Pangeran Diponegoro dengan judul Menuju Khalifah. Pada novel tersebut juga menceritakan terdapat pakaian bersutera putih yang dinamakan Sizhui. Dikarenakan pada novel tersebut menceritakan orang yang memakai baju Sizhui ini mendapatkan julukan koko. Julukan tersebut merupakan sebutan bagi masyarakat Tionghoa yang mempunyai umur yang lebih tua, ibaratnya panggilan adik terhadap kakaknya. Kemudian hal tersebut diadaptasi ke bahasa Indonesia dan hingga saat ini baju tersebut juga memiliki nama baju koko. Seiring dengan mengikuti perkembangan zaman, sangat sering baju koko dipakai di acara resmi. Sampai kini baju koko tersebut juga dengan baju takwa. Lambat laun, baju koko sering dipakai oleh masyarakat muslim untuk beribadah, merayakan hari raya, dan lain sebagainya. Nah, gimana nih menurut kalian perkembangan baju dari awal dibuat hingga saat ini?